Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 semuanya. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia di pertemuan keempat teks IPS ya, iklan, poster, dan slogan. Nah, untuk pertemuan kali ini ada baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Baik, kali ini kita akan belajar tentang struktur isi dan ciri bahasa teks IPS. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian dapat menganalisis struktur isi teks iklan dan ciri bahasa teks iklan gitu ya. Nah, sebelumnya kalian itu untuk mengetahui struktur isi dan ciri bahasa teks IPS, Bapak minta kalian tuh membaca teks 14 sampai 17. Nah, di situ kan ada iklan yang wujudnya poster kan gitu. Karena kenapa wujudnya poster ya? Karena dia tidak berbentuk slide atau film kan gitu. Ini tulisan-tulisan kan gitu. Dan gambar kan. Nah, dari situ nanti akan terlihat bahwa teks dari 14 sampai 17 itu ada yang namanya tesis. Tesis itu kalimat pernyataan subjektif tentang produk yang ditawarkan atau perilaku yang disarankan gitu loh. Contoh teks 17, matikan rokok Anda sekarang. Nah, itu merupakan perilaku yang disarankan. Kalau yang produk ini batik Potre Madura membalut Anda dengan kemewahan kan itu. Bukan. Bukan, maaf. Yang ini aja contohnya, misalnya yang teks 15 ya. Itu apa itu namanya, tesisnya apa? Makanan bebas pencemaran. Nah, itu juga merupakan tesis. Lalu ada argumennya apa? Argumen teks 15 itu. Nah, argumen itu adalah bukti yang digunakan untuk mendukung tesis. Supaya apa? Pembaca itu terpengaruh sama iklan kalian, sama kata-kata kalian kan gitu. Contohnya contohnya kalau di sini yang produk itu tadi ya, memadukan tiga fungsi utama yang bermanfaat. Satu, makanan organik. Dua, naturopati. Tiga, penyembuhan secara alami. Nah, berguna untuk membersihkan toksin, mengaktifkan sel-sel, menyeimbangkan sistem endokrin, mempercepat metabolisme. Nah, itu merupakan argumennya. Lalu kalau argumen teks 17 itu apa? Yaitu sebelum merokok mematikan Anda dan orang di sekitar Anda. Itu juga argumen dari teks 17. Kalau tadi produk, kalau ini kan yang perilaku yang disarankan. Ajakan. Kalau ajakan ini di sini ada di sini ada nggak di situ? Gunakan produk kami untuk hidup lebih sehat. Eksplisit. Bapak nggak kelihatan nih soalnya. Itu di situ ada ya kayaknya kalimat itu. Nah, ajakannya apa?
Kalau di teks 17 itu ya ajakannya ya sama kayak di tesis ya. Ajakannya matikan rok Anda sekarang itu. Kalau yang teks 15 ini Bapak nggak kelihatan deh tulisannya. Coba kalau yang produk yang lain ada nggak? Kalau teks 14 ini secara implisit ya, secara nggak kelihatan dia mengajaknya itu kan. Kami memproduksi dan menjual batik Pamekasan dengan harga yang sangat terjangkau dan kualitas terbaik. Telepon itu. Nah, itu sebetulnya intinya itu mengajak kalian itu untuk segera menghubungi toko tersebut untuk membeli batik tulis. Kan dia memproduksi dan menjual batik tulis Pamekasan. Nah, itu secara implisit atau secara tersirat dia itu pengen kalian itu segera membeli batiknya itu ajakan meskipun implisit. Kalau di sini ada tertulis eksplisit nih, tapi kan bapak nggak ngelihat ya. Nah, kalau secara terang-terangan ya gunakan produk kami untuk hidup lebih sehat, nah itu bisa. Atau gunakan produk kami untuk wajah lebih berkilau kan gitu juga bisa. Yang jelas struktur isi teks iklan, poster, slogan itu yang pertama ada tesisnya, yang kedua ada argumen, yang ketiga ada ajakan ya. Tesis itu ya gunakan itu ajakan ding ya. Ntar kalau tesisnya itu berarti makanan berserat untuk hidup yang lebih baik. Nah itu misalnya tesisnya gitu. Argumennya apa? Produk kami memadukan 3 fungsi yang bermanfaat. 1 makanan organik, 2 naturopati, 3 penyembuhan alami dan berguna untuk bla 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 bla, itu argumennya. Nah, ajakannya apa? Segera gunakan produk kami kan gitu untuk hidup lebih sehat. Nah, itu adalah ajakan secara eksplisit gitu. Itu struktur isi ada 3. Kalau ciri bahasanya itu ada 1 menggunakan kata sifat emotif dan bertenaga. Kata sifat emotif itu kata sifat yang menggugah emosi. Contoh kata sifat biasa itu enak, tapi kata sifat bertenaganya kan ada dahsyat, nikmat, luar biasa, lezat. Kalau indah, luar biasa, sensasional, menakjubkan, dahsyat, wow, mencengangkan. Kalau kata sifat biasa murah, kata sifat bertenaganya apa? Super hemat, super irit, kan gitu. Ramah di kantong, kan gitu. Alami, eksotis, ramai, kata sifat biasa. Kata sifat bertenaganya heboh, seru, kan gitu. Sensasional itu juga bisa, ramai ya. Terus yang kedua adalah kalimat pujian persuasif. Kalimat pujian biasa itu makanan di warung kami sangat enak. Kalimat pujian persuasif, makan puas, harga pas. Kenikmatan yang kami sajikan tak terlupakan. Nah, terus kalimat pujian biasa, pemandangan Bromo sangat indah, cocok untuk tempat perayaan tahun baru bersama keluarga. Nah, kalau dibuat pujian persuasif, yaitu pemandangan Bromo yang menakjubkan akan membuat tahun baru Anda penuh kenangan, kan gitu. Kalimat pujian biasa, produk kami sangat murah. Kalimat persuasifnya, produk kami super hemat, super irit, dan termurah dari paling murah, nah, gitu. Pokoknya intinya bertenaga. Yang ini terus yang ini persuasif. Kalau tadi bertenaga, sekarang
kalimat pujian persuasif. Pujiannya itu untuk menarik pelanggan ya. Terus menggunakan kalimat ajakan persuasif. Segera mencoba produk kami, segera datang ke counter kami. Kalau ajakan persuasifnya ya agak lebih dikit ya. Tunggu apa lagi? Diskon 100%. Wah, edan. Ya nggak mungkin ya diskon 100% kan gitu. Diskon 90% hanya untuk pembeli pertama atau ditentukan tanggal sekian sampai sekian. Tujuannya apa? Agar orang yang diajak itu segera merespon dengan segera membeli barang tersebut kan gitu. Kalimat ajakan biasa, cobalah produk kami ya. Kalimat ajakan persuasifnya, jangan hanya melihat, kini giliran Anda untuk mencoba. Rasakan dan eh, rasakan rasakan dan rasakan dan buktikan sendiri ya, itu loh maksudnya. Susah banget mau ngomong. Terus kalimat pujian dan ajakan yang dinyatakan secara langsung. Ajakan eksplisit, ikuti paket wisata langka di Gunung Bromo. Kalimat ajakan implisitnya adalah gini, misalkan ikuti jangan, nggak boleh ikuti ya, karena kalau ikuti paket wisata langka di Gunung Bromo itu kan secara eksplisit, secara ketok. Kalau secara nggak kelihatannya gini, telaga warna telaga yang ada di telaga warna membuat Anda untuk telaga warna adalah telaga yang sulit untuk Anda lupakan di wisata Gunung Bromo. Nah, itu. Kok Gunung Bromo bukan no. Dieng, salah, maaf. Kalau di sini kan ikuti paket wisata langka di Bromo kan berarti gini. Di Bromo, Bapak tadi bikinnya di Dieng. Maaf, salah. Ikuti paket wisata langka di Gunung Bromo. Ini kan ajakan secara eksplisit. Nah, kalau secara implisitnya ya, segera rasakan sendiri atau gini, sunset di Gunung Bromo takkan pernah terlupakan. Nah, ini kan intinya dia itu menyuruh ke Gunung Bromo kan gitu, tapi secara nggak langsung. Kalau secara langsungnya ya itu ikuti paket wisata ke Gunung Bromo kan gitu. Jadi ada kalimat ajakan secara langsung dan tidak langsung. Nah, baik, berarti Bapak ulang sekali lagi. Ciri bahasa teks iklan yang pertama itu menggunakan kata sifat emotif dan bertenaga. Yang kedua menggunakan kalimat persuasif. Pujian persuasif. Yang ketiga menggunakan kalimat ajakan persuasif. Berarti apa tadi yang pertama? Kata sifat, kalimat pujian, kalimat ajakan. Terus yang terakhir, pujian dan ajakan dinyatakan secara langsung ataupun tidak langsung. Ada 4 ya. Oke, baik. Untuk refleksi hari ini, intinya teks iklan itu atau poster atau slogan itu memiliki 3 struktur isi, yakni tesis, argumen, dan ajakan. Lalu ciri bahasanya itu ada 4. Terdapat kata sifat yang bertenaga, terus menggunakan kalimat pujian persuasif, yang ketiga menggunakan kalimat ajakan, yang keempat kalimat pujian dan ajakan bisa dinyatakan secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau langsung namanya eksplisit, kalau tidak langsung dinamakan implisit. Baik, sekarang gini, kalian sudah paham struktur isi dan ciri bahasa teks iklan, poster, dan slogan. Sekarang kalian analisis itu
yang ada di halaman 50 teks 18 19. Kalian pilih salah satu lalu kerjakan di tabel di halaman 51. Oke, itu aja. Bagi yang belum jelas kalian bisa japri ke Bapak. Kalau sudah silahkan dikerjakan. Baik, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.